Baik, kalau di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang uji normalitas. Nah, yang berikutnya kita akan pelajari tentang bagaimana menguji homogenitas. Oke, kita mulai. Uji homogenitas atau homogenitas varians biasanya digunakan untuk mengetahui apakah data dari kedua kelas atau sampel itu berasal dari varians yang homogen atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya, maka biasanya dilakukan uji kesamaan dua varians. Baik, rumus yang biasa dipakai untuk mengujinya, maka kita buat seperti ini. Ya, kita ambil dari buku referensi bahwa F hitung itu akan sama dengan varians terbesar dibagikan dengan varians terkecil. Nah, baik. Nah, kemudian bagaimana cara untuk melihat hipotesis untuk pengujian homogenitas? Nah, yang pertama H0. H0 berarti sigma atau tau 1 kuadrat itu sama dengan sigma atau tau 2 kuadrat. Kalau seperti ini berarti kedua sampel itu adalah homogen. Nah, kemudian sebaliknya HA atau hipotesis alternatifnya tau 1 kuadrat tidak sama dengan tau 2 kuadrat. Maka ini disebut kedua sampel itu tidak homogen. Bagaimana prosedur atau langkah-langkah kalau misalnya kita melakukan uji homogenitas data? Nah, adapun langkahnya bisa kita lakukan sebagai berikut. Nah, yang pertama sekali kita urutkan data dari terkecil sampai terbesar. Nah, kemudian kita tentukan frekuensinya. Nah, berarti di sini kita menyusun atau mentabulasi data tersebut. Nah, kita susun menjadi sebuah kelas interval, ya datanya kita susun. Kemudian langkah kedua adalah kita menghitung rata-rata dan juga varians. Langkah ketiga adalah kita menentukan nilai F hitung. Kita gunakan rumus yang seperti yang kita pelajari sebelumnya. Berarti F hitung itu adalah varians terbesar dibagikan dengan varians terkecil. Langkah keempat adalah bandingkan hasil hitung tadi dengan F-table. Nah, jadi F-tabelnya nanti akan kita bagikan juga bagaimana untuk membaca F-table dalam statistik. Nah, kemudian bagaimana kriteria pengujian? Jika F hitung lebih kecil daripada F-table, nah ini nanti disebutkan bahwa data itu adalah homogen atau sampelnya adalah homogen. Nah, tapi sebaliknya apabila F hitung lebih besar sama dengan, ya ini lebih besar sama dengan, nah ini tolong dilihat, dia menggunakan tanda lebih besar sama dengan, nah berarti di sini data itu disebut adalah tidak homogen. Oke, kita teruskan. Nah, kita lihat ada contoh soal seperti ini. Nah, kebetulan begini, ada data, kebetulan data ini sudah kita susun menjadi, kita tampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, misalnya data ini adalah kita ambil dari ujian bahasa Indonesia tingkat SMA dari dua kelas yang berbeda. Pertanyaannya adalah, ujikah bahwa data ini berasal dari data yang homogen atau tidak? Nah, ketika kita lakukan tabulasi, maka kita perolehlah data seperti ini. Misalnya kita memperoleh, ini misalnya kelas 10.1 dan kita peroleh adalah kelas 10.2. Nah, jadi datanya kita udah susun seperti ini. Nah, di mana sampelnya untuk kelas yang pertama 10.1 adalah 30, sedangkan jumlah sampelnya untuk kelas yang kedua itu adalah 25. Nah, kemudian data yang sudah kita peroleh kita susunlah dalam tabel distribusi frekuensi seperti pada yang kelihatan di slide. Nah, baik, langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita ikuti prosedur yang tadi, yang pertama kan kalau boleh saya balik kembali, ya, kalau boleh saya balik,
yang pertama sekali kita disuruh menyusun. Nah, ini menyusun data. Berarti ini kita sudah lalui karena datanya sudah tersusun dalam bentuk distribusi atau tabel. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung rata-rata dan varians. Baik. Nah, kita langsung ke sini. Nah, yang pertama untuk menghitungnya ini mungkin kita sudah pelajari seperti yang sebelum-sebelumnya, maka kita gunakan tabel bantuan. Dan contoh, ini adalah data yang kita peroleh dan ini sudah tersusun dalam bentuk distribusi frekuensi, berarti data yang ini, nah yang saya beri tanda merah. Nah, kemudian yang berikutnya kita mencari tanda kelas, yaitu XI-nya. Nah, mungkin kita masih ingat bahwa XI-nya adalah itu setengah dari 38, ya kan gitu ya, XI sama dengan, ya mudah-mudahan masih ingat, XI itu sama dengan setengah dari 38 ditambahkan dengan 42 dikurung. Nah, kita jumlahkan 38 ditambahkan dengan 42, itu hasilnya adalah 80. Baru dibagi 2, maka dapat dia adalah 40. Nah, demikian data seterusnya 45, dengan cara yang sama kita peroleh data seperti yang ada pada slide ini. Baik, kemudian nah, yang berikutnya yang kita lakukan apa? Baik, yang berikutnya yang kita lakukan, nah itu adalah mengalihkan antara nilai daripada FI dikalikan dengan XI. Baik, kita kalikan. Berarti ini 7, nah ini dikalikan dengan 40. Maka hasilnya itu akan sama dengan 280. Nah, itulah ini. Kemudian kelas yang kedua, 4 dikalikan dengan 45. Maka kalau kita kalikan, hasilnya akan sama dengan 180. Nah, kemarin kan kita udah cari dengan cara menggunakan Excel, maka nanti kita tinggal mengcopy dan diperolehlah hasilnya seperti yang ada pada tabel berikut ini. Nah, ini. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah itu kita jumlahkanlah ini. Maka dapatlah di sini adalah 1580. Ini dapatnya dari menjumlahkan 280 ditambah 180 tambah 250 dan seterusnya. Ya, seperti yang kita pelajari dulu menggunakan Excel. Makanya kita tinggal sum aja. Oke, saya pikir ini udah bisa. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Nah, kita masukkan rumusnya. X rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI dibagikan dengan sigma FI. Nah, ini tinggal masukkan aja ke sini, penggantinya nih. Nah, kemudian yang 30 ini itu adalah jumlah data atau banyaknya data. Berarti tinggal masukkan ini ke sini. Nah, kita peroleh, nah 1580 dibagi 30, maka dapat rata-ratanya sekitar 52,67. Nah, kita sudah mendapatkan rata-rata 52,67. Oke, saya pikir ini sudah, karena sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian, menghitung varians. Nah, baik, menghitung varians untuk data kelas pertama. Nah, mungkin kita hanya menggunakan tabel bantuan, ya, seperti yang kemarin kita pelajari. Nah, baik, XI-nya tadi kan sudah dapatkan. Nah, kemudian yang tabel berikutnya yang perlu kita isi adalah tabel XI kurangi X rata-rata. Nah, kemudian XI kurang X rata-rata dikuadratkan, baru FI dikali XI kurang X rata-rata dikuadrat. Nah, baik, dengan melakukan perkalian menggunakan Excel, kemarin kan dari manakah dapatnya minus 12,67? Itu dapatnya adalah dari 40, berarti kan 40, kan gitu ya. Nah, dikurangi dengan, nah, rata-rata. Nah, kita kembali. Nah, rata-rata kita peroleh tadi adalah 52,67. Oke, berarti dikurangi dengan 52, nah ini ya, 67. Baik. Nah, kalau dikurang ini, maka hasilnya ini itulah yang sama dengan minus 12,67. Nah, bagaimana mencari minus 7,67? Ya sama, berarti 45 dikurangi dengan 52,67.
dan seterusnya dengan menggunakan perhitungan Excel, maka kita akan mendapatkan data-data seperti ini. Nah, kemudian ini adalah XI kurang X rata-rata di kuadrat. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini kita kuadratkan. Ini kan data XI kurang X rata-rata, yaitu minus 12,67. Ini kan data yang kita dapatkan. Ini saya hapus dulu. Baik, yang berikutnya kita misalnya adalah menghitung tabel atau mengisi tabel yang XI kurang X rata-rata dikuadratkan. Nah, ini bagaimana cara mengisinya? Maka caranya adalah kita tinggal mengkuadratkan ini aja. Minus 12,67 dikuadrat. Ya, minus kali minus hasilnya positif. Maka hasilnya nanti kalau kita kuadratkan, hasilnya adalah 160,57. Ya, kita lihatkan aja dua angka. Nah, kemudian ini juga, dari manakah mendapatkan angka 58,87? Itu caranya adalah minus 7,67 dikuadratkan, maka dapatlah seperti ini. Kemudian minus 2,67 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 7,13. 2,33 kuadrat hasilnya 5,47. Nah, ini semuanya dikuadratkan, maka hasilnya seperti yang ada pada tabel ini. Nah, itulah cara mengisi tabel yang ini, kolom ini. Oke, nah setelah kita lakukan dengan menggunakan Excel, maka mungkin itu akan otomatis akan menghitung sendiri. Nah, baik, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara mengisi tabel FI dikali dengan X kurang XI kurang X rata-rata di kuadrat. Ini caranya adalah kalikan 7 dikalikan dengan 160,53. Ini kita kalikan. Maka dapatnya adalah 1127,702. Nah, demikian juga ini kalikan 4 dikalikan dengan 58,83. Nah, ini kita kalikan, iya kan? Maka dapatlah hasilnya 235,316. Nah, dengan melakukan hal yang sama, kalau kita menggunakan Excel, kita tinggal copy paste, maka nanti dapatlah hasilnya seperti yang ada di slide kita ini. Nah, kemudian setelah itu kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan ini semua, ini kita jumlahkan ya dengan menggunakan Excel kemarin, maka dapatlah hasilnya adalah 2.986,667. Oke, kalau sini sudah dapat, maka kita tinggal masukkan. Nah, bagaimana rumus variansnya? Nah, kita lihat ini. S1 kuadrat sama dengan sigma FI kali XI kurang X rata-rata di kuadrat. Nah, ini kan sudah dapat tadi, itulah hasil kita hitung. Maka dapatnya adalah 2.986,667 dibagikan dengan jumlah datanya 30 dikurang 1. Maka dapatlah variansnya itu adalah 102,99. Oke, nah itu untuk kelas pertama. Nah, dengan cara yang sama, kita menghitung kelas yang kedua. Nah, saya berpikir kita sudah bisa mengikutinya, caranya sama, maka kita mendapatkan nilai sigma XI-FI-nya, kita masukkan ke rumus rata-rata, setelah itu kita hitung, maka dapat 59,92. Caranya sama. Kemudian kita mencari variansinya, sama aja ya, caranya seperti yang pertama. Nah, saya berpikir saya tidak perlu lagi mengajarinya. Nah, yang penting kita mendapatkan jumlah sigma daripada FI dikali XI kurang X rata-rata kuadrat. Nah, ketika mendapat ini, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Ya, saya berpikir ini sudah mengerti bagaimana cara mendapatkan ini. Ya, caranya sama seperti kelas yang pertama tadi. Oke, kita hitung. Kebetulan jumlah datanya cuma 25, ya kan, 25 ini, itu ini. Nah, kemudian ini adalah dari sini sigma FI-XI-nya dikuadratkan. Nah, dapat hasilnya adalah berarti S2 kuadrat atau varians kelas yang kedua adalah 106,49. Baik, kalau sini sudah dapat, kita masuk ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya adalah mencari F hitung.
F hitung adalah varians terbesar dibagikan dengan varians terkecil. Nah, kalau kita melihat varians terbesarnya itu adalah pertama itu, yang pertama tadi dapat adalah, kita lihat dulu, ya variansnya adalah S yang pertama tadi atau varians pertama adalah 102,99, kemudian yang berikutnya ini dapatnya adalah 106. Berarti lebih besar adalah untuk kelas yang X2 atau 10/2. Maka kita masukkan ya, berarti 106 dibagi 49 dan 102,99. Oke, kita hitung. Nah, ini untuk N yang 25, ini adalah N 30. Maka dapat F hitungnya, kalau kita hitung dapatnya adalah 1,034. Oke, setelah ini dapat, maka bagaimana caranya? Kita membandingkan dengan F tabel, kita bandingkan dengan F tabel dengan mengikuti kriteria pengujian seperti yang ada pada slide sebelumnya. Nah ini, ya benar ini. Nah ini kita harus mengikuti ini. Bagaimana F hitungnya dengan F tabelnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Kita kembali ke datanya. Nah, kita mendapatkan tadi F hitung adalah 1,034. Nah, baru kita lihat bagaimana F tabelnya. Nah, kita lihat, kita membandingkan F hitung dengan F tabel. Nah, kebetulan di Google Classroom saya sudah bagikan daftar F tabelnya. Nah, kita sekarang membaca. Nah, lihat DK pembilang. Pembilang tadi mudah-mudahan mengerti ya. Pembilang itu adalah yang ini. Inilah pembilang kan, berarti pembilang adalah S2 varians 2 kuadrat. Sedangkan penyebutnya adalah varians 1 kuadrat. Oke, untuk pembilang N-nya adalah 25, sedangkan penyebut N-nya adalah 30. Nah, baik, dengan demikian kita hitung DK pembilangnya adalah N kurang 1, berarti 25 kurang 1, berarti kita nanti akan mencari angka 24 pembilang. Sedangkan DK penyebutnya adalah N kurang 1, 30 kurang 1 berarti 29 untuk menyebut. Nah, kemudian kita lihat tabel, ya, maka kita menghitungnya. Kalau misalnya kita nanti hitung atau kita lihat dengan tabel, maka kita mendapatkan angka 2,32 dengan kita menggunakan taraf alfanya adalah 0,05. Nah, baik, pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan F tabelnya 2,32? Maka kita lihat tabelnya seperti berikut. Nah, inilah daftar tabelnya. Nah, lihat, yang ini kan ada kata pembilang, berarti pembilangnya tadi adalah yang N-nya adalah 25. 25 dikurang 1 kan berarti 24. Nah, inilah 24-nya. Nah, kemudian penyebutnya tadi adalah 30 kurang 1 berarti 29. Inilah 29. Nah, ini. Nah, kemudian ini kan masing-masing tabel, ini kan ada 2. Jadi yang paling atas itu adalah untuk taraf alfa 1%. Sedangkan yang baris kedua di bawahnya itu adalah taraf alfa 5%. Jadi kita menggunakan taraf alfa 5%, ya. Baik, kita menggunakan taraf alfa 5%. Nah, kalau kita hubungkan dia, ini dia, lihat ini garis merahnya dan 24, maka mereka akan bertemu di angka 2,32. Nah, ini dia. Mudah-mudahan bisa lihat ini angka 2,32 ini. Itulah mendapatkan angka 2,32 tadi. Nah, baik. Kalau kita sudah bisa membaca, maka kita buatlah kesimpulan bahwa F tabelnya adalah 2,32 dan F hitungnya adalah 1,34. Nah, kesimpulan F hitung lebih kecil daripada F tabel. Nah, kalau kita lihat tadi di awal, maka ini adalah data yang homogen. Nah, itulah cara menghitung atau menguji homogenitas. Baik, kemudian berikutnya begini. Bagaimana kalau dalam angka itu tidak ada DK dalam tabel? Kalau tidak ada dalam tabel, maka yang kita lakukan adalah interpolasi. Nah, contoh seperti ini. Ya. Misalnya DK pembilangnya adalah N kurang 1, 25 kurang 1, 25. Nah, kemudian DK penyebutnya adalah N kurang 1, 23, misalnya 22. Oke, bagaimana mencari F tabelnya? Nah, apabila seperti ini, maka nanti kita lakukan interpolasi. Lihat, 25 terletak dari 20 dan 30. Oke, kita kembali. Ya, kita lihat tabel.
Ya, nanti bisa dilihat di apa yang saya bagikan. Nah, ini 25 itu terletak antara 24 sama 30. Nah, ini dia. Oke, nanti coba dilihat ya tabel yang saya bagikan. Ya, dilihat. Nah, kalau dilihat nanti, maka kita akan mencari angka di F tabelnya kita cari adalah 24 sama 22. Berarti itu hasilnya ada 2,03. Kemudian F tabel yang berikutnya yang ada di tabel adalah 30 dan 22. Nah, kita usahakan ini adalah yang sama. Iya, sama di yang kedua-dua. Nah, dengan demikian, kalau kita mencari F 25,22, maka sama dengan F 0,5, ini 0,5 maksudnya adalah taraf signifikannya, berarti 22,24 ditambah dengan, berarti ini adalah 24 dikurangi 22 per 30 dikurangi 22. Baru dikalikan dengan F-nya yang ada adalah 30,22 dikurangi dengan F 24,22. Nah, jadi nanti kalau kita gunakan rumus interpolasi, maka kita memperoleh hasilnya seperti ini. Jadi F tabel 25,22 itu adalah sekitar 2,0175. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kalau masih kurang, boleh berdiskusi dengan teman-temannya. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini adalah tugas individu kita keempat. Ya, silahkan diuji apakah ini homogen atau tidak. Dan silahkan dikirimkan nanti di Google Classroom seperti yang biasa. Digunakan adalah kalau bisa filenya itu dibuat dalam satu file. Ya, jadi kalau nanti ada pengerjaannya itu adalah 3 lembar atau 3 halaman, dibuat dalam satu file. Baik, saya cukupkan dulu sampai sekian. Ya, yang mudah-mudahan bisa dipahami.